Halo anak-anak Ibu, apa kabar? Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat ya, jadi bisa menyimak video ini dengan baik. Kali ini kita belajar matematika dengan judul pecahan senilai. Oke, kita langsung simak aja penjelasannya ya. Oke, pecahan senilai. Sekarang kita mencari bagaimana sih cara menentukan pecahan senilai. Nah, bentuk umum pecahan biasa itu ada A per B. A sering disebut dengan pembilang. Sedangkan yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, untuk mencari pecahan senilai, maka pembilang dan penyebutnya nanti kita buat angka yang sama ya. Kita lihat aja langsung. Yang pertama dengan cara dikali ya. Mencari pecahan senilai dengan cara dikali. Nah, misalnya berapa sih pecahan senilai dari 2/3? Maka 2/3-nya kita kalikan. Kita kali dengan berapa? Ya, terserah kita. Kita kali dengan syaratnya angka penyebut dan pembilang itu harus sama. Misalnya kita kali 2 nih. Di atas 2, di bawah 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Maka 2/3 itu senilai atau sama dengan 4/6. Nah, misalnya kita lihat lagi contoh kedua. Berapa sih pecahan senilai dari 1/7 misalnya? Nah, maka 1/7-nya itu kita kali. Kita kali misalnya 3 dengan 3, 3/3. Maka 1 kali 3, 3. 7 kali 3, 21. Maka 1/7 itu senilai dengan 3/21. Oke? Oke, yang kedua itu dengan cara dibagi. Ya, yang kedua caranya dibagi. Nah, kita lihat contoh. Bagaimana sih cara mencari pecahan senilai dari 24/48 misalnya. Nah, maka 24/48 ini kita bagi ya. Kita bagi dengan berapa? Misalnya pertama kita bagi 2 dengan 2. Di atas 2 maka di bawah juga harus 2. 24 dibagi 2. 12. 48 dibagi 2. Berapa? 24. Maka 24/48 itu sama dengan atau senilai dengan 12/24. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ya, kita perhatikan contoh soal. Misalnya, tentukanlah pecahan senilai dari, tapi sudah dikasih tahu ya, titik-titik di atas per 5 sama dengan 4/20. Nah, artinya ini sudah dikasih tahu clue-nya. Di bawah itu penyebutnya berapa pecahan senilai dari 4/20 ya. Di bawahnya angka 5. Nah, jadi kamu harus paham dulu dengan cara yang dikali dan dibagi tadi. Nah, ini kita pakai boleh dikali, boleh dibagi, tergantung soalnya ya. Nah, kita lihat aja. Maka yang kita tulis pertama itu adalah pecahan yang berisi lengkap. Artinya penyebutnya ada, pembilangnya juga ada. Maka kita tulis 4/20. 20 ini kita apain ya supaya dapat titik-titik per 5. Dari 20 ini diapain supaya dapat 5? Ayo diapain? Dibagi. 20 dibagi berapakah 5? 4. Kalau
bawah 4 otomatis di atas juga 4. Maka 4 dibagi 4 1. Ya. Maka titik-titik yang di atas angka 5 itu atau pembilang di sini adalah 1. Jawabannya 1. 1 per 5 itu senilai dengan 4 per 10. 4 per 20. Ya, oke, kita lihat contoh yang kedua. Misalnya 3 per 21 sama dengan 1 per titik-titik. Nah, ini juga sama ya cara kerjanya ya. Kita tulis dulu pecahan yang lengkap. Maka 3 per 21 diapaikan supaya dapat 1 per 2. Tidak tahu ya. Nah, maka yang kita lihat yang di atas. Kalau yang di bawah kan tidak bisa. Nah, ini titik-titik ya. Maka kita lihat yang di atas. 3 diapaikan supaya dapat 1. Ya, sudah pasti dibagi berapa? Dibagi 3. Kalau di atas 3 maka di bawah haruslah 3. 21 dibagi 3 7. Maka jawabannya di sini adalah 7. Ya, jadi 3 per 21 itu senilai dengan 1 per 7. Oke, baik ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Itu dua-duanya kebetulan dibagi ya. Kalau yang dikali bagaimana? Lihat ya. Contoh soal yang dibagi, yang dikali. Nah, nomor 3. Misalnya 24 per titik-titik sama dengan 3 per 2. Nah, sama ya. Jadi itu maksudnya apa? 3 per 2 itu diapaikan supaya dapat 24 per titik-titik. Maka kita langsung aja ya. 3 per 2 diapai supaya dapat 24 per, di bawah tidak diketahui. 3 diapai supaya dapat 24. Sudah pasti dikali. 3 dikali berapakah 24? 3 dikali 8. Ini kan 3 kali 8 24. Maka di bawah juga 8. 2 kali 8 16. Maka jawabannya sini adalah 16. Oke. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalnya ada contoh soal, tentukanlah pecahan senilai dari 12 per 20 sama dengan titik-titik per 10. Jadi ini anak-anak sudah gampang. Ini sudah dikasih tahu clue-nya ya. Clue yang di bawah sudah dikasih tahu. Kita tinggal cari yang di atas. Caranya sama kayak yang tadi. Nah, maka kita jawab. Maka 12 per 20 itu harus diapai supaya dapat di bawahnya 10, di atasnya titik-titik, tidak tahu ya. Ini 20 diapaikah supaya dapat 10, berarti dibagi. 20 dibagi berapakah? 10. Berarti dibagi 2. Ya, kalau di bawah sudah 2, maka di atas harus 2, sama kayak yang tadi ya, penjelasan yang tadi. Maka 12 dibagi 2 ke 20 dibagi 2 10 ya kan. Maka jawaban di atas ini adalah 6. Oke ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Tadi titik-titiknya sebelah kanan, sekarang kita lihat titik-titiknya sebelah kiri. Titik-titik per 42 sama dengan 7 per 14. Sama aja ya cara jawabnya ya. Bilangan yang bulat kita taruh di depan. Yang utuh maksudnya, bilangan yang pecahan yang utuh ya. Yang utuh itu 7 per 14. Kita apaikan ini supaya dapat titik-titik per 42. Yuk kita apai. Ini 14, ini 42. Diapaikan 14 supaya dapat 42, sudah pasti
dikali. Nah, sekarang dikali berapa? Kita lihat, 14 dikali berapa? 42. Coba yuk, 14 dikali 3. 4 kali 3, 12. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Nah, ketemu ya. Berarti 14 dikali 3. Kalau di atas 3, di bawah 3, maka di atas harus 3. 7 kali 3, 21. Maka di sini adalah 21. Seperti itu ya, paham? Terima kasih anak-anak Ibu atas perhatiannya. Semoga kamu paham apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, kalau kamu ada yang mau ditanya atau kurang paham, boleh ditanya di kolom komentar ya. Nah, sekarang tugas kamu kerjakan halaman 6 bagian 1 A sampai O. Oke, selamat belajar anak-anak. Terima kasih.